pas sudah mau masuk part yang mana gitu aku lupa, dia bilang, tapi matanya juga udah berkaca-kaca. Kan malu juga karena rame banget kan, masih ada saudara. Sepertiga Malam ini adalah lagu yang aku ciptain buat seseorang yang apa ya, aku tuh sering banget mendoakan dia walaupun aku belum tahu namanya, aku belum pernah ketemu, bahkan untuk membayangkan dia seperti apapun aku belum sampai ke situ gitu loh. Dan sampai bertemu dengan seseorang yang aku yakini kalau dia ini adalah jawaban dari setiap pinta, dari setiap bisikan di sudut sepertiga malam, dan ya jadi sepertiga malam. Jadi aku nyanyi dari 2016 dan selama nyanyi itu aku belum pernah nyanyi lagu sendiri. Nah, aku tuh pengen banget nyanyiin lagu yang aku ciptain sendiri. Terus pas udah mau menjelang pernikahan setelah lagu itu, cuma aku belum tahu tema lagunya juga apa. Aku cuma pengen bikin lagu yang bercerita apa yang aku alami sekarang dan bener-bener tulus dari hati. Akhirnya aku sama temen aku, teman serumah, kayak ya kita bikin lagu yuk, coba bikin nadanya dulu kayak gini-gini. Akhirnya sampai jadi seperti 3 malam. Itu prosesnya pun cuma membutuhkan 1,5 jam. Ya intinya kalau ditanya keterlibatan Dinda sendiri, dia benar-benar nggak tahu Kak. Jadi aku bikin lagu ini serba diam-diam semua. Yang dia tahu Surprise. Dia surprise. Yang dia tahu pas kita misalnya mau reading itu, terus dia nanya, oh pulang jam segini mau kemana? Oh mau ke studio. Tapi dia nggak tahu kalau aku lagi bikin lagu buat dia nih. Sampai akhirnya aku nyanyiinnya pas di hari H, di akad, baru dia tahu, oh ternyata kesibukan selama ini itu karena bikin lagu ini. Izin untuk nggak reading film itu ternyata untuk bikin surprise ini gitu. Justru lagu ini sebelum aku rilis, aku tulisnya lagu untuk Dinda. Kok di akad tuh banyak respon baik, bahkan pada bilang rilis aja. Akhirnya aku cari judul baru yang bisa lebih komersil, bisa dipakai buat banyak orang. Apalagi kalau misalnya dalam hal kebaikan ya apa salahnya, kenapa tidak gitu. Tahu tuh antara aku bingung karena disuruh masuk sendiri ya, dan harusnya kita tuh mingle, kita menyapa tamu, tapi aku disuruh masuk sendirian, terus aku bingung. Ditambah seneng, tapi aku bingung gimana cara mengekspresikannya gitu kan. Terharu iya, dan malu juga gitu, karena ini untuk pertama kalinya diciptakan dan dinyanyikan langsung di depan aku gitu loh. Jadi gitu, cuman malu karena rame gitu. Yang lucu pas aku nyanyi kan, jadi dia datang, aku nyanyi, kita kayak aku mendekat ke kamu, terus aku kan nyanyinya penuh dengan perasaan, jadi kayak berkaca-kaca gitu kan. Terus pas sudah mau masuk part yang mana gitu aku lupa, dia kayak jangan nangis. Tapi matanya juga udah berkaca-kaca. Man malu juga karena rame banget kan, maksudnya ada saudara. Jadi sebenarnya aku udah jaga-jaga nih buat video, walaupun ini bentuk gift aku dengan ke dia, tapi aku mau nyiapin ini bentuk visual juga. Nah, aku pun udah ngobrol sama orang WO, nanti tolong ambilin video selayaknya kalian ngambil dokumentasi dalam pernikahan aja, biar kitanya nggak tahu gitu. Video wedding gitu loh, yang apa tuh, video beauty yang lebih ke situ-situ aja, tapi aku pun juga mikirnya itu ya udah video beauty, kebutuhan dokumentasi pernikahan, bukan kebutuhan untuk video klip gitu. Tapi kalau misalnya aku playback itu emang udah pas aku ngobrol sama WO-nya bilang kayaknya bagus kita ngambilnya pas lagi pakai baju pengantin. Nah itu Dinda lagi make up tuh, pagi-pagi banget aku udah pakai baju pengantin, terus ya udah aku playback yang nyanyi kayak gitu di videoin. Itu cuma di samping kamar doang. Jujur dalam lagu ini aku menceritakan apa yang aku rasain, dimana sepertiga malam itu menurut aku adalah waktu yang paling tenang, karena sejatinya paling tepat, sejatinya kita berdoa kan mau siang mau malam mau pagi pun kita kan harus berdoa dengan hati yang tenang. Nah menurut aku di sepertiga malam ini adalah waktu yang paling pas untuk berdoa gitu loh. Dan jika nilai itu yang diambil dan bisa menginspirasi orang banyak, aku bersyukur banget, karena itu juga bentuk syiar kita kan. Berharap semoga teman-teman bisa lebih mengistimewakan sepertiga malam, karena yang aku rasain sendiri sepertiga malam itu adalah tepat waktu yang sangat sangat tepat lah, dan aku ngerasain sendiri apa yang terjadi sepertiga malam, termasuk mendoakan jodoh untuk segera didekatkan, segera dipertemukan. Bukan setelah menikah aja sih sebenarnya, dari kita sebelum menikah pun juga pada saat itu Ray sedang berusaha untuk
memperbaiki diri, begitupun dengan aku ya. Dan kita pun juga sama-sama yakin bahwa memang kita ditemukan itu karena yang di atas gitu, karena Allah Ta'ala. Jadi ya tanpa menikah memang menyempurnakan ibadah gitu, dan justru dengan adanya menikah ini kita semakin saling menguatkan lagi, saling mengingatkan juga sih gitu. Dan hari-hari yang kita jalani pun ya sholat tuh udah berjamaah kayak gitu. Itu luar biasa sih bedanya. Sebelumnya kita mungkin ada kayak ingetin jangan lupa sholat dan lain sebagainya, tapi setelah menikah udah bukan lagi cuma sekedar lisan, tapi misalnya kayak sholat bareng berjamaah kayak gitu. Lebih yang kayak gitu sih. Dengar tausiah bareng gitu kan. Biasanya kayak kemarin kita habis subuh itu kita nggak tidur, kita dengerin kajian bareng-bareng, kajian pernikahan muda kayak gitu. Sebenarnya menghadapi perbedaan dalam rumah tangga itu adalah suatu hal yang wajar ya. Apalagi kan kita bicaranya dua kepala yang disatukan, kan. Otomatis itu bakal ada. Cuman dari awal pun kita sama-sama sepakat bagaimana cara kita menyesuaikan. Karena sekali lagi aku selalu bilang pernikahan itu yang menurut aku ya, pernikahan itu bukan tempat bertukar ekspektasi, tapi bagaimana cara kita menyesuaikan satu sama lain. Itu yang mungkin bisa bikin kita jadi saling tahu. Karena kan sebelumnya dengan pertemuan singkat kita emang ada usaha perkenalan, baik itu cari tahu tentang keluarga, saling jujur soal apapun itu. Tapi aku rasa itu nggak ada batasnya. Perkenalan itu bakal terjadi seumur hidup. Sebisa mungkin menjauhkan sama yang fitnah atau zina yang seperti itu sih. Dan tujuan kita tujuan kita untuk memberitahu dengan teman-teman di online gitu-gitu karena memang kita ingin berbagi rasa bahagia pacaran setelah menikahnya ini loh, indahnya, betapa indahnya. Dan siapa tahu teman-teman baik di luar sana bisa mengambil hal-hal positif dari yang kita alami, lebih yang ke situ sih.